Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di channel Z Actress. Video kali ini kita akan belajar membuat project baru di aplikasi CapCut dan memahami tampilan-tampilan yang ada di project baru tersebut, yaitu workspace atau lembar kerja kita. Oke, langsung aja. Pertama, setelah masuk di aplikasi CapCut, kita akan ketemu tampilan home atau tampilan depan dari aplikasi CapCut. Terus kemudian kita buat project baru di tombol create ini atau buat project baru. Kita klik aja, terus kemudian kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul tampilan project baru. Nah, ini tampilan project baru kita, yang dimana tampilan lembar kerja. Nah, kita harus memahami dulu tampilan kerja ini. Tampilan kerja ini itu ada banyak tipe, tab atau properti. Yang kita mulai aja yang dari awal, yang dimana ini tools atau alat yang untuk kita gunakan dalam pengeditan. Nah, di bagian atas ini tuh ada tools, antara lain ada import, audio, text, stiker, efek, transisi, caption, filter, dan adjustment. Nah, tools ini tuh ada banyak macam, dan juga penggunaannya tuh pun masing-masing. Seperti contoh, untuk import berarti kita file video kita yang ingin kita import dari laptop masukkan ke workspace kita. Nah, sebagai contoh, kita bisa ambil video atau langsung import. Kita klik dan kemudian kita ambil videonya. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita open. Nah, ini di bagian tools import kita masukkan file video yang udah atau yang belum kita edit sama sekali, atau yang udah kita rekam maksudnya. Nah, kemudian ada tools audio, yang dimana tools audio ini kita dapat menggunakan audio atau lagu yang diberikan oleh CapCut secara gratis ataupun yang pro. Nah, untuk yang pro, kawan-kawan bisa join dulu yang pro, atau pakai aja dulu yang gratisan untuk sebagai contohnya. Terus kemudian ada teks. Nah, di bagian teks ini kita masukkan tulisan atau kata-kata sesuai selera kita, dan juga kita bisa tambahan efek atau template yang tersedia di aplikasi CapCut ini. Lanjut, ada stiker, yang dimana stiker adalah sebuah GIF atau animasi gerak bentukan GIF gitu. Nah, seperti ini. Ada arrow, nah dia goyang-goyang bergerak. Terus kemudian ada lagi efek. Nah, untuk efek kita bisa berikan efek pada video seperti blur atau efek-efek glitch. Nah, seperti ini ada blur, ada shake atau goyang-goyang gitu. Terus kemudian ada transisi. Di bagian transisi ini kita tambahkan untuk saat pengeditan. Jadi antara dua video, sebagai contoh kita buat aja langsung, misalnya kita masukkan dari file project kita ke timeline. Nah, begini nih. Oh ya, jadi di bagian atas ini ada tools, di bagian tengah sini ada preview, tampilan preview kita, dan di bagian kanan ada detail atau bagian adjustment layer. Nah, kita bisa tambahkan animasi atau pengaturan speed, dan juga pengaturan seperti scale, memperbesar atau memperkecil video. Memperbesarnya seperti contoh seperti ini. Terus yang terakhir tuh di bagian bawah ada timeline. Nah, di bagian ini timeline ya. Terus di bagian timeline itu di atasnya juga ada tools yang bisa kita gunain.
Nah, seperti yang ini, select, terus kemudian ada shortcutnya, select, split, select leftward atau rightward, seperti ini. Nah, lanjut ada lagi delete, terus yang ini tadi split, delete right, ini delete left, atau kita hapus bagian sebelah kiri. Kalau yang ini kita hapus bagian sebelah kanan. Nah, kalau ini kita potong dua aja. Seperti contoh, kita langsung praktek aja. Kita potong seperti ini. Nah, itu. Nah, inilah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di channel ZXtris. Video kali ini kita akan belajar membuat project baru di aplikasi CapCut dan memahami tampilan-tampilan yang ada di project baru tersebut, yaitu workspace atau lembar kerja kita. Oke, langsung aja. Pertama, setelah masuk di aplikasi CapCut, kita akan ketemu tampilan home atau tampilan depan dari aplikasi CapCut. Terus kemudian kita buat project baru di tombol create ini, atau buat project baru. Kita klik aja, terus kemudian kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul tampilan project baru. Nah, ini tampilan project baru kita, yang dimana tampilan lembar kerja. Nah, kita harus memahami dulu tampilan kerja ini. Tampilan kerja ini itu ada banyak tipe, tab, atau properti. Yang kita mulai aja yang dari awal, yang dimana ini tools atau alat yang untuk kita gunakan dalam pengeditan. Nah, di bagian atas ini tuh ada tools, antara lain ada import, audio, text, stiker, efek, transisi, caption, filter, dan adjustment. Nah, tools ini tuh ada banyak macam, dan juga penggunaannya tuh pun masing-masing. Seperti contoh, untuk import berarti kita file video kita yang ingin kita import dari laptop masukkan ke workspace kita. Nah, sebagai contoh, kita bisa ambil video atau langsung import. Kita klik dan kemudian kita ambil videonya. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita open. Nah, ini di bagian tools import kita masukkan file video yang udah atau yang belum kita edit sama sekali, atau yang udah kita rekam maksudnya. Nah, kemudian ada tools audio, yang dimana tools audio ini kita dapat menggunakan audio atau lagu yang diberikan oleh CapCut secara gratis ataupun yang pro. Nah, untuk yang pro, kawan-kawan bisa join dulu yang pro, atau pakai aja dulu yang gratisan untuk sebagai contohnya. Terus kemudian ada teks. Nah, di bagian teks ini kita masukkan tulisan atau kata-kata sesuai selera kita, dan juga kita bisa tambahan-tambahan efek atau template yang tersedia di aplikasi CapCut ini. Lanjut, ada stiker, yang dimana stiker adalah sebuah GIF atau animasi gerak bentukan GIF gitu. Nah, seperti ini. Ada arrow, nah dia goyang-goyang bergerak. Terus kemudian ada lagi efek. Nah, untuk efek kita bisa berikan efek pada video seperti blur atau efek-efek glitch. Nah, seperti ini ada blur, ada shake atau goyang-goyang gitu. Terus kemudian ada transisi. Di bagian transisi ini kita tambahkan untuk saat pengeditan. Jadi antara dua video, sebagai contoh kita buat aja langsung, misalnya kita masukkan dari file project kita ke timeline. Nah, begini nih. Oh ya,
Jadi di bagian atas ini ada tools, di bagian tengah sini ada preview, tampilan preview kita, dan di bagian kanan ada detail atau bagian adjustment layer. Nah, kita bisa tambahkan animasi atau pengaturan speed, dan juga pengaturan seperti scale, memperbesar atau memperkecil video. Memperbesarnya seperti contoh seperti ini. Terus yang terakhir tuh di bagian bawah ada timeline. Nah, di bagian ini timeline ya. Terus di bagian timeline itu di atasnya juga ada tools yang bisa kita gunain. Nah, seperti yang ini, select. Terus kemudian ada shortcutnya, select, split, select leftward atau rightward seperti ini. Nah, lanjut ada lagi delete. Terus yang ini tadi split, delete right, ini delete left, atau kita hapus bagian sebelah kiri. Kalau yang ini kita hapus bagian sebelah kanan. Nah, kalau ini kita potong dua aja. Jadi contoh, kita langsung praktek aja. Kita potong seperti ini. Nah, itu. Nah, inilah